situ kita bisalah merasakan yang namanya suatu ketenangan ya, kedamaian. Karena kenapa? Di gunung itu ya semuanya itu apa ya, hening. Kalau buat nyari ketenangan ya satu itu, dan keduanya mendaki gunung juga di situ kita temukan kalau temen di mana karakternya ketahuan ya, mana yang semuanya kelihatan sifat aslinya temen ya. Kalau lagi kita mendaki kan ada yang duluan, nah itu kan punya, terus ada yang egonya masing-masing pengen nyampe duluan, ada yang lama yang nggak sabar lah di situ lah. Makanya pokoknya kalau belum, susah sih yang diungkapin ya kalau mendaki itu, kalau belum ngerasakan itu aja mungkin. Kalau ini gunung yang sudah didaki itu kalau di Jawa Barat ya, tapi Jawa Baratnya Bogor. Nah, kalau di Bogor itu sendiri ada 3 ya. Kalau sebenarnya banyak ya, khusus di Bogor aja ini ada 3 gunung. Itu pertama Gunung Salak itu ya, tinggiannya mungkin 29 sekian ppdl ya. Terusnya yang keduanya Gunung Gede, yang ketiganya Gunung Pangrango. Oke. Oke mas, sampai ya, sampai. Thank you, mantap. Luar biasa. Keren. Tau nggak? Kalau sampai mana nih? Tau nggak? Akhirnya. Puncak ya? Mantap. Mantul. Sampai ya. Setinggi apapun gunungnya tidak akan terasa berat jika tidak didaki. Mantap. Masih ya. Peserta aman ya? Mana? Dari diri sendiri itu ya satu sih ini ya, disiplin. Tapi itu kesadaran. Kalau nggak sadar susah untuk melakukan yang namanya disiplin. Semua pun apapun dilakukan atas nama disiplin ya. Nah, jadi ya dengan cara saya menjaganya itu, disiplin itu komit terhadap diri sendiri ya kan. Nah, caranya saya meluangkan waktu setiap harinya itu, menyisihkan waktu di jam kerja sibuk yaitu 30 menit untuk melakukan yang namanya ya kalau kita mah gerak-gerak tipis ya. Aduh, lumayan lah. Dua lagi, 3, cuit lagi. Aswan. Nah, ya supaya kan itu apa ya istilahnya, komitmen di kita sendiri. Kalau kita nggak punya komitmen ya semuanya intinya satu ya, invest jangka panjang, yaitu tujuan kita itu sehat ya. Kalau punya tujuannya sehat, pasti nanti sampai tua pun akan terus jalan. Tapi kalau punya apa ya, tujuannya orientasinya masing-masing berbeda ya. Kalau orientasinya cuman apa ya, olahraga cuman kebanyakan sekarang FOMO ya, ikut-ikutan ya. Olahraga mah jaga kebugaran buat FOMO doang, satu itu. Keduanya orientasinya mungkin gue mau nurunin berat badan nih ya kan istilahnya. Nah, nanti kalau udah badannya udah tercapai, udah dia malas olahraga ya, ujung-ujungnya berhenti juga ya, gitu-gitu lagi ya. Intinya kalau kita mau sesuatu yang panjang, pesannya itu satu, tujuannya tidak lain itu sehat. Kalau udah sehat semuanya aman. Oke ya, nilai yang bisa diambil ya dari suatu kegiatan mendaki gunung, oke, itu satu yang diambil itu adalah pelajaran sabar. Nah itu kan kita kalau mencapai sesuatu itu, mendaki itu yang ditujukan ke puncak. Nah dalam proses menuju puncak itu dibutuhkan sabar tingkat tinggi ya kan. Nanti di menuju puncak itu banyak ya, yang kalau untuk prosesnya macam-macam ya, badan letih lah, nanti ada hujan lah di situ, cuaca tidak mendukung ya kan. Terus yang belum medan yang ditemukan di masing-masing gunung tersebut. Nah kaitannya dengan kehidupan kalian, kita kalau mencapai suatu apa yang kita pingin ya, misalkan tuh yang kita pingin gapai, kita pingin sukses ya, semuanya ada prosesnya ya. Proses itu harus dilalui dengan satu yang namanya sabar. Itu aja mungkin yang paling pengalaman
Makanya itu ada nasabah ya yang kondisinya mungkin awal MOU pertama berkomitmen untuk mengikuti semua prosedur yang ada, tapi saat di pertengahan jalan nasabah itu mungkin kalau istilahnya kita ini ya batuk ya, istilahnya sudah mulai batuk dengan kondisi yang ada pada debitur ya di sini. Nah di sini saya sebagai CMO atau dibilangnya Credit Maintenance Officer itu melakukan yang namanya maintenance ya, dalam artian pemeliharaan gimana supaya si debitur tersebut tidak yang terjadi namanya istilahnya gagal bayar ya, atau tidak membayar sesuai komitmen di awal perjanjian kredit. Ya, untuk membagi waktu dengan pekerjaan dengan ini ya keluarga. Nah itulah kita pintar-pintarnya untuk membagi waktu, karena kalau kita nggak bisa membagi waktu ya nanti ingat waktu yang kan katanya waktu itu pedang ya. Nah jadi kalau kita nggak bisa waktu itu, pedang itu yang akan nabas kita. Intinya di sini kalau kita nggak pintar-pintar ngatur waktu kita, nanti kita sendiri yang akan celaka. Nah, dalam hal ini saya membagi-bagi waktu itu, kalau hari Senin Selasa itu kan kesibukan juga di luar kerja, ada apa ya trainer ya, jadi trainer. Nah jadi yaitu saya atur waktunya sedemikian rupa, tapi intinya untuk keluarga itu dipisahkan harinya, yaitu hari Minggu khusus untuk keluarga ya. Jadi satu hari itu full, kita nggak ada istilahnya apa ya. Jadi benar-benar tuh Minggu tuh nggak ada. Jadi Senin sampai sebenarnya Senin jam kerja Senin sampai Sabtu sampai Jumat ya. Nah Sabtunya juga kan ada jam di luar kerja, ada trainer. Nah di hari Minggunya khusus tuh yang walaupun kadang-kadang juga anak sendiri kadang-kadang ya suka sibuk ya dengan ininya. Makanya harus pandai-pandai ya kalau satu hari itu, karena bermanfaat ya kan. Kapan lagi, karena waktu nggak bisa diulang lagi ya kan. Perjuangan yang harus dipahami ya pasti dalam hal bekerja ya, semua itu apapun yang nggak hanya kerja ya, semuanya mengandung resiko ya kan. Semuanya mengandung resiko. Intinya siap tidak siap, oke, mau nggak mau kita harus tetap kita harus siap untuk menghadapi resiko itu. Itu aja mungkin. Dan untuk pesannya ya kan, untuk nanti mungkin yang merasakan sekarang kan orang tua ya, nanti untuk pemuda selanjutnya kalian meneruskan. Nah kalian nanti juga merasakan, tapi intinya tetap apa ya, semangat ya kan, karena semua itu butuh proses ya.